Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang sistem sirkulasi pada manusia. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan struktur jantung pada manusia, dapat membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia, dan mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita masuk di materi sistem peredaran manusia. Sistem peredaran darah pada manusia tidak mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh, tetapi membutuhkan organ yang namanya jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan terus beredar di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Jadi untuk terjadinya sistem peredaran darah, maka ada komponen-komponen di dalam sistem peredaran darah itu sendiri. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua adanya pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah itu sendiri. Sekarang kita lihat jantung. Jantung pada manusia terdiri dari 4 bagian. Ada terdiri dari 4 ruangan. Adanya serambi kanan, adanya serambi kiri, ada bilik kiri, dan ada bilik kanan. Nah, ruangan-ruangan ini nanti punya fungsi masing-masing. Selain dari ruangan-ruangan yang ada di dalam jantung ini, selain serambi dan bilik, jantung juga memiliki bagian-bagian seperti adanya vena cava superior, adanya arteri pulmonalis, adanya vena pulmonalis, adanya arteri koroner kanan, adanya cava inferior, adanya serambi kiri, adanya pulmonalis bagian kiri, dan ada arteri pulmonalis kiri, dan juga ada aorta. Ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada jantung. Yang berikut, jantung ini merupakan organ yang memiliki sistem peredaran darah yang tugasnya untuk memompah darah dan mengalirkan darah ke dalam pembuluh darah yang terletak di dalam rongga dada dan di antara paru-paru. Jadi jantung kita terdapat pada rongga dada kita dan letaknya di antara 2 paru-paru dan berada pada posisi yang condong ke kiri. Jadi jantung kita ini. Jantung kita juga dilapisi oleh lapisan yang namanya perikardium. Dan perikardium ini punya fungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan dengan ketika berdetak. Jadi saat jantung kita berdetak, itu tidak mengalami gesekan. Itu fungsi daripada perikardium. Selanjutnya, selain perikardium, struktur jantung tadi terdiri dari 4 ruangan. Ini kalau jantung sudah dibedah, itu di dalamnya kita lihat ada 4 ruangan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ruang kosong di sini. Nah, masing-masing ruang kosong ini terdiri dari yang pertama ada atrium atau serambi yang terletak di bagian kanan, dan ini ada atrium serambi yang terletak di bagian kiri. Dan ada ventrikel atau bilik yang berada di sebelah kanan dan bilik yang berada di sebelah kiri. Nah, fungsi daripada atrium yang serambi kanan ini menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi dia menerima darah masuk dari seluruh tubuh, dan darah yang masuk ini adalah darah yang mengandung CO2 atau masih kotor atau disebut darah kotor. Sementara pada atrium atau serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah yang asalnya dari paru-paru yang sudah banyak mengandung O2 atau darahnya darah bersih. Di bawah sini ini ada ventrikel atau bilik kanan. Bilik kanan ini fungsinya untuk menerima darah yang berasal dari atrium kanan tadi yang masuk ke dalam bilik kanan, dan di bagian bilik kanan ini nanti darah yang masuk akan dipompa menuju ke paru-paru. Sementara yang darah yang berasal dari ventrikel atau atrium
atau serambi kiri ini akan masuk ke dalam ventrikel atau bilik kiri, masuk ke dalam bilik kiri, dan sesampainya di bilik kiri, darah akan dipompa menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsi daripada 4 ruang yang berada di dalam jantung kita. Oke, lanjut. Nah, di antara bilik dan serambi tadi itu terdapat katup yang namanya valvula tricupidalis dan valvula bicupidalis. Valvula bicupidalis itu terletak antara bilik kiri dan serambi kiri. Nah, ini bicupidalis di sini terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Sementara serambi kanan dan bilik kanan memiliki katup yang namanya tricupidalis. Nah, di sini. Nah, fungsinya untuk apa katup ini? Katup ini yaitu fungsinya untuk apabila darah sudah masuk ke dalam bilik kiri ini, ke dalam bilik kanan ini, maka darah tadi tidak bisa pulang lagi ke dalam serambi. Jadi darah yang sudah masuk ke dalam bilik, dia tidak bisa pulang lagi ke dalam serambi karena sudah ada katup di antara 2 bilik dan serambi ini. Kita lanjut. Cara kerja daripada jantung. Cara kerja daripada jantung yaitu jantung bekerja sendiri atau jantung berkontraksi tanpa ada kehendak dari manusia. Jadi dia berdetak atau berdenyut tanpa adanya perintah. Yang berikut manusia normal itu biasanya punya jantung berkontraksi itu 72 kali setiap menitnya. Dan setiap berdetak dia akan memompa darah sekitar 60 cm3. Siklus dari jantung itu ada 2, ada yang namanya siklus relaksasi dan siklus kontraksi. Jadi saat relaksasi maka siklus itu dinamakan siklus diastol dan saat kontraksi dinamakan sistol. Nah, diastol dan sistol itu yang mana? Ini Ibu akan tunjukkan langsung. Mungkin kalian sudah pernah mengalami. Nah, seperti ini. Diastol dan sistol itu bisa terbaca tatkala kita kita memeriksakan diri dan kita diperiksa untuk mengetahui berapa besar tekanan darah yang terjadi pada tubuh kita. Jadi umumnya orang dewasa itu dengan kondisi tubuh yang sehat itu memiliki tekanan darah normal itu sekitar 90/60 hingga 120/80. Nah, angka ini ada yang 90, ada yang angka 60. 90/60, 120/80. Nah, angka-angka ini punya arti. 90 atau 120 itu menunjukkan tingkat tekanan ketika jantung memumpah darah ke seluruh tubuh. Jadi tatkala jantung kita berdetak dan memumpah darah ke seluruh tubuh, bagian yang dilakukan oleh jantung bagian kiri, itu akan terbaca pada alat tekanannya 90 atau 120 untuk yang normal. Sekitar angka-angka itu. Sementara 60 dan 80 ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan saat jantung beristirahat untuk sejenak sebelum kembali memompa. Jadi saat dia beristirahat untuk kembali mau memompa, denyut jantung itu tekanan itulah yang terbaca di alat itu, dan angka untuk orang yang normal sekitar 80 dan 60. Itu seperti itu. Dan selanjutnya tekanan di atas itu namanya angka di atas ini namanya tekanan sistol atau sistolik, dan angka di bawah merupakan tekanan diastolik. Seperti itu.
Nah, tekanan sistol yaitu tekanan darah saat jantung berdetak dan memumpah darah. Tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Jadi bukan beristirahat total, tidak. Saat terjadi detak jantung. Yang berikut kita lihat pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari adanya pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, adanya pembuluh darah balik, dan adanya pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kapiler. Jadi di situ pembuluh darah terbagi atas 3. Sekarang kita lihat satu-satu. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah untuk meninggalkan atau keluar dari jantung. Itu dilakukan oleh pembuluh darah arteri. Dan pembuluh arteri ini biasanya cenderung agak lebih dalam di jaringan tubuh kita. Jadi letaknya bagian dalam dari tubuh kita. Sedikit lebih dalam dari jaringan badan tubuh kita. Sementara pembuluh darah balik atau vena yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Dan pembuluh balik itu terdiri dari 3 lapis seperti adanya pembuluh arteri. Dari susunan dalam ke arah luar itu ada endotel, otot polos, dan otot elastis, serta adanya jaringan ikat yang fibrosa. Yang berikut kita lihat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Jadi bagian-bagian daripada pembuluh darah itu ada pembuluh darah nadi, ada pembuluh darah balik, dan ada pembuluh darah kapiler. Mungkin Ibu hanya bisa menjelaskan sampai di sini saja. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan pada video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.